Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam namo buddhaya. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, kami perwakilan dari Kirtiga Trisma dengan saya Gusti Ayu Putu Ida Pratiwi dan saya Nika Laksmi yang Beritainggam Putri Ngata akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Optimalisasi pemanfaatan limbah masker disposable dan limbah plastik HDPE sebagai komposit genteng polimer. Apa kalian tahu, di masa pandemi seperti saat ini terdapat banyak sekali limbah masker sekali pakai. Bahkan YLKI mencatat bahwa terdapat 1,5 ton limbah masker per Desember 2020. Untungnya saja, limbah masker dapat dijadikan sebagai genteng polimer karena mengandung banyak propilena. Di sekitar kita juga terdapat banyak limbah plastik HDPE yang ternyata memiliki sifat yang cocok untuk dijadikan sebagai genteng polimer. Maka dari itu, kami sebagai peneliti tertarik untuk mengkombinasikan limbah masker disposable dan limbah plastik HDPE sebagai komposit genteng polimer. Ingat, genteng polimer merupakan genteng alternatif yang unggul karena ramah lingkungan, tahan lama dan ringan sehingga diharapkan dapat menjadi hunian tahan gempa di tengah Indonesia yang rawan gempa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakteristik fisik yang dilihat dari parameter densitas, serap air, uji pengembang tebal, dan cyclic aging. Yang kedua, mengetahui karakteristik mekanik yang dilihat dari parameter uji kuat bending dan kuat tarik. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik thermal yang dilihat dari parameter uji pemanasan bertahap, titik bakar, dan juga titik nyala. Dan yang terakhir, untuk mengetahui karakteristik morfologi permukaan dari genteng polimer. Baik, penelitian dilakukan di Rumah Peneliti, TPST 3RS Minyak Bali, Laboratorium SMA Negeri 3 Denpasar, dan Laboratorium Teknik Mesin Metalurgi Universitas Widayana. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas beaker, aluminium foil, dan sisanya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk bahan-bahan, kami memanfaatkan limbah masker disposable, limbah plastik HDPE, dan sisanya dapat dilihat sebagai berikut. Dalam prosedur penelitian, diawali dengan pengambilan bahan baku di tempat yang telah ditentukan. Kemudian, sterilisasi dengan menggunakan sabun antiseptik serta disinfektan, dan pengeringan limbah masker disposable. Pemotongan dan penghalusan limbah masker disposable dilakukan dengan menggunakan blender, sedangkan pencacahan limbah plastik HDPE dilakukan hingga menjadi ukuran yang sangat kecil. Selanjutnya, serbuk limbah masker disposable, cacat limbah plastik HDPE, pasir yang sudah diayak, aspal, resin, dan katalis ditimbang dan diukur sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan. Komposisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian akan dilakukan perakitan cetakan kaca berukuran 20x20 cm yang sudah diolesi oleh mold wax terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pembuatan campuran pertama yaitu antara aspal dengan pasir di dalam beker gelas dengan suhu 150 derajat Celcius hingga homogen. Campuran kedua yaitu antara limbah masker disposable, limbah plastik HDPE, serta campuran pasir dan aspal pada wadah plastik. Kemudian campuran ketiga yaitu antara resin polyester dengan katalis. Tuangkan ketiga campuran tersebut pada wadah plastik dan aduk hingga merata. Hasil akhir dari campuran tersebut akan dituangkan ke dalam cetakan kaca dan akan dilakukan proses pengepresan hingga permukaan sudah rata. Campuran tersebut akan dikeringkan dalam suhu ruangan selama 3 hari. Kemudian akan dilakukan proses pemotongan dengan mesin gerinda sesuai dengan ukuran yang akan digunakan pada saat pengujian. Dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pengujian karakteristik fisik yang terdiri dari pengujian densitas, perlakuan 1 hingga perlakuan ketiga menghasilkan nilai yang berkisar antara 1,027 hingga 1,143 gram per cm kubik, di mana ketiga perlakuan tersebut telah memenuhi nilai persyaratan yaitu maksimal 1,5 gram per cm kubik. Yang kedua, berdasarkan hasil uji daya serap air, perlakuan 1 hingga perlakuan ketiga menghasilkan nilai yang berkisar antara 0,18% hingga 0,28%, di mana ketiga perlakuan tersebut telah memenuhi nilai persyaratan yaitu maksimal 10%. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil uji pengembangan tebal, terdapat perubahan tebal pada genteng polimer yang berkisar antara 0,33% hingga 0,50%. Dan dari ketiga nilai tersebut, diketahui pula bahwa genteng polimer untuk setiap perlakuannya telah memenuhi nilai persyaratan yaitu maksimal 12%. Dan untuk hasil uji cyclic aging dapat diketahui bahwa genteng polimer tahan terhadap cuaca ekstrim, di mana setelah diberikan 6 tahapan perlakuan ekstrim, genteng polimer tidak menunjukkan adanya perubahan massa ataupun ketebalan yang secara signifikan. Yang kedua, berdasarkan hasil karakteristik mekanik yang terdiri dari pengujian Poynter menghasilkan dua nilai yaitu maksimum load dan elastic modulus. Untuk nilai maksimum load pada perlakuan 1 hingga perlakuan ketiga menghasilkan nilai yang berkisar antara 146,74 hingga 218,80 Newton. Dan untuk nilai elastic modulus menghasilkan nilai yang berkisar antara
2,83 hingga 4,5 MPa. Yang kedua, pengujian kuat tarik yang menghasilkan nilai untuk maksimum load pada permukaan 1 hingga permukaan ketiga yaitu 515,58 hingga 572,21 Newton. Dan untuk nilai elastik modulus menghasilkan nilai yang berkisar antara 12,88 hingga 47,83 MPa. Yang ketiga, berdasarkan pengujian sifat termal yang terdiri dari pengujian pemanasan bertahap, dapat diketahui bahwa genteng polimer memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu panas. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya lelehan pada saat pengujian. Kemudian berdasarkan pengujian uji waktu bakar, dapat diketahui bahwa genteng polimer mampu menyala dalam waktu yang cukup singkat yaitu 7,87 detik hingga 12,17 detik dengan jarak bakar yaitu 3 cm hingga 4,3 cm. Dan yang paling terakhir adalah pengujian morfologi permukaan di mana genteng polimer pada permukaannya memiliki lubang-lubang yang kecil. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan karakteristik fisik yaitu hasil uji densitas, dia serap air dan pengembangan tebal, genteng polimer dari semua perlakuan telah memenuhi nilai persyaratan. Dan dari hasil uji cyclic aging, genteng polimer dinyatakan tahan terhadap kondisi ekstrim. Yang kedua, berdasarkan karakteristik mekanik yaitu hasil uji kuat luntur, nilai tertinggi dari maksimum load terdapat pada P1 dan nilai tertinggi pada elastik modulus adalah P2. Hasil uji kuat tarik menyatakan bahwa nilai tertinggi dari maksimum load adalah P1 dan nilai tertinggi elastik modulus adalah P2. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik thermal, hasil uji pemanasan bertahap diketahui bahwa genteng polimer memiliki ketahanan panas yang baik. P1 hingga P3 mampu menyala dalam 7,87 detik hingga 12,17 detik, serta jarak nyala yaitu 3 hingga 4,3 cm dan hasil terbaik berada pada P3. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis morfologi permukaan, terdapat lubang-lubang berukuran kecil pada permukaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Namo Buddhaya. Kopsi, meneliti itu seru!